Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Benamudin, 1994. Di sini saya menjelaskan tentang proposal saya, pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi akademik. Nah, di sini saya akan membahas 9 pembahasan. Yang pertama latar belakang, tujuan dan manfaat, dasar teori, dinamika hubungan, selanjutnya ada hipotesis, desain penelitian, populasi sampel dan teknik sampel, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat ukur, dan teknik analisis data. Mulai dari latar belakang, tingkat prestasi belajar seorang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan aspek-aspek seperti motivasi, kecerdasan emosional, kemandirian, dan tentu saja kepercayaan diri. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup elemen-elemen seperti fasilitas pendidikan, lingkungan belajar, kualitas pengajaran, dan metode pengajaran yang digunakan. Kepercayaan diri, setiap individu harus memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Konsep ini didefinisikan oleh Rahmat tahun 2000 sebagai keyakinan dalam diri individu terhadap diri mereka sendiri. Mencakup bagaimana individu melihat dan memahami mereka secara menyeluruh dan bagaimana mereka mengidentifikasi konsep diri mereka. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adakah pengaruh hubungan antara kepercayaan diri dan prestasi belajar peserta didik, serta mengidentifikasi faktor internal, yaitu ada motivasi, kecerdasan dan emosional, kemandirian, dan faktor eksternal, yaitu ada fasilitas dan lingkungan dan pengajaran yang mengaruhi prestasi belajar mereka. Yang kedua, manfaat. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rasa kepercayaan diri khususnya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, serta dapat memperluas cakrawala berpikir mereka. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi subjek penelitian. Penelitian ini bisa membantu peserta didik merasa lebih yakin dalam menghadapi hal-hal yang sulit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rasa terbaik terhadap pembelajaran dan percaya diri dalam menjalani kehidupan bagi peserta didik. Selanjutnya, ada manfaat bagi lembaga dan instansi. Penelitian ini diharapkan dapat membuat instansi pendidikan bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana kepercayaan diri peserta didik berhubungan dengan hasil belajar mereka. Ini membantu sekolah membuat cara belajar yang lebih baik, yang lebih maksimal. Mereka juga bisa bantu peserta didik merasa lebih yakin dan sukses. Dengan penelitian ini, sekolah bisa tahu siapa yang perlu lebih banyak bantuan. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca atau masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai hubungan antara kepercayaan diri dan prestasi belajar. Itu sangat berpengaruh, membantu memahami dan mengatasi kesulitan kepercayaan diri dalam proses belajar. Yang terakhir ada manfaat bagi peneliti selanjutnya. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya. Menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, peneliti selanjutnya dapat menggali lebih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kurangnya kepercayaan diri yang akan menjadi landasan bagi penelitian lanjutan di bidang psikologi pendidikan. Dasar teori. Kepercayaan diri itu seperti keyakinan kita pada kemampuan dan nilai diri. Dikembangkan oleh lingkungan dan pengalaman, kita perlu menyadari diri dan menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kepercayaan diri yang positif berkaitan dengan kesuksesan, asal tetap realistis, pemahaman dan pengembangan kepercayaan diri membantu kita lebih percaya diri dalam meraih tujuan hidup. Menurut Lauster, dalam Gufron dan Risnawita tahun 2010, aspek-aspek kepercayaan diri yaitu optimis, objektif, dan bertanggung jawab. Yakin atas kemampuan diri serta rasional dan realistis. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa aspek-aspek kepercayaan diri terdiri dari sikap optimis, objektif, bertanggung jawab, dan yakin terhadap kemampuan diri yang dimiliki. Serta juga rasional dan realistisnya perlu. Aspek-aspek tersebut akan menunjukkan indikator-indikator perilaku yang muncul dari mahasiswa yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki rasa percaya diri. Selanjutnya dasar teori dari prestasi akademik. Prestasi akademik itu seperti seberapa baik seorang belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Ini termasuk nilai yang dia dapatkan dalam ujian atau tugas. Faktor-faktor seperti kecerdasan, motivasi, dan dukungan dari keluarga bisa mempengaruhi seberapa baik seorang belajar. Jadi prestasi akademik adalah cara untuk mengukur sejauh mana seorang berhasil dalam belajar di institusi pendidikan. Selanjutnya ada aspek-aspek prestasi akademik. Akhirnya dalam Slameto menyatakan bahwa prestasi akademik dapat dibagi menjadi 5 aspek.
yaitu kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan. Dengan kata lain, hasil prestasi akademik seharusnya mencakup evaluasi terhadap kelima aspek tersebut. Ini saya paparkan dinamika hubungannya. Dari kepercayaan diri muncul optimis, objektif, tanggung jawab, yakin atas kemampuan diri, dan rasional realistis, dan mencakup juga sikap, keterampilan, informasi verbal, kemampuan intelektual, strategi kognitif dari prestasi akademik. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri dengan prestasi akademik pada mahasiswa. Hipotesis alternatif menyatakan sebaliknya, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri dengan prestasi akademik pada mahasiswa. Artinya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan yang penting antara seberapa percaya diri mahasiswa atau peserta didik dengan seberapa baik mereka mencapai prestasi akademiknya. Selanjutnya ada dasar penelitian. Penelitian kualitatif. Ini penelitian adalah penelitian yang hasilnya berupa kata-kata atau kalimat. Newman tahun 2003 dan Smith 1993. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai hubungan dalam variabel terukur dengan tujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu fenomena. Selanjutnya, identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu kepercayaan diri. Yang kedua, variabel tergantung, yaitu prestasi akademik. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Menurut Sugiono tahun 2019, populasi adalah subjek atau objek penelitian yang mempunyai karakteristik khusus dalam suatu area wilayah yang digunakan peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah siswa-siswi di Yogyakarta atau mahasiswa di Yogyakarta. Yang kedua ada sampel penelitian. Menurut Wiratna, untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur page 4 sesuatu yang harus diukur pada penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel di mana orang yang dipilih sesuai dengan tujuan yang dilakukan penelitian, di mana dalam penelitian ini merupakan siswa atau mahasiswa dan bertempat tinggal di Yogyakarta sebagai sampel tersebut. Sampel harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Skala kepercayaan diri. Nah, alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala kepercayaan diri dan skala perilaku. Alat ukur skala kepercayaan diri adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang percaya pada kemampuan dan kapabilitas dirinya. Skala kepercayaan diri dapat mencakup beberapa aspek yang mencerminkan keyakinan individu terhadap kemampuan penilaian diri dan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Skala ini termasuk jenis skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua ada skala prestasi akademik. Alat ukur skala prestasi akademik adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat prestasi akademik seseorang. Skala prestasi ini dapat mencakup berbagai aspek dan salah satu jenis skala yang umum digunakan adalah skala Likert. Skala prestasi akademik mencakup berbagai aspek dan beberapa aspek yang umumnya diukur dalam alat ukur ini melibatkan pencapaian nilai akademik, kemampuan pemahaman materi, kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah, kedisiplinan, dan kehadiran. Skala ini termasuk jenis skala Likert dengan 5 pilihan jawabannya, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kita lanjut ke validitas dan reliabilitas alat ukur. Validitas alat ukur. Dalam penelitian ini, pengujian validitas alat ukur menggunakan jenis validitas konten atau isi. Azwar pada tahun 2012 menjelaskan bahwa validitas konten adalah hasil dari pengujian sejauh mana isi atau item sebuah alat ukur sesuai atau relevan dengan dasar teorinya. Dievaluasi oleh pihak yang berkompeten seperti ahli atau validator. Dalam penelitian ini, validasi isi atau item diperoleh melalui penilaian dosen pembimbing skripsi terhadap skala produktivitas kerja yang telah dimodifikasi. Selanjutnya ada seleksi item. Dalam penelitian ini, kekuatan pembedaan setiap item akan diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor item dan distribusi skor keseluruhan pada skala produktivitas kerja. Nilai korek item total correlation berkisar antara 0 hingga 1 dengan batasan nilai RIX yang lebih besar dari 0,30. Item dengan nilai RIX lebih besar 0,30 dianggap memiliki
daya diskriminasi tinggi, sedangkan yang memiliki nilai RIX kurang dari 0,30 dianggap memiliki daya diskriminasi rendah. Semakin tinggi nilai koefisien, item dianggap berfungsi sesuai dengan tujuan fungsi ukurnya. Itu dinyatakan oleh Azwar tahun 2012. Yang ketiga ada reliabilitas alat ukur. Reliabilitas alat ukur menggambarkan sejauh mana alat tersebut konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur suatu. Suatu skala psikologis dianggap reliable jika hasil pengukurannya tetap konsisten di berbagai situasi dan waktu pengukuran. Koefisien reliabilitas berkisar antara 0 hingga 1,00. Dan semakin mendekati 1, menunjukkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, reliabilitas skala modifikasi produktivitas kerja akan diuji. Sementara skala modifikasi kerja akan mengacu pada properti psikometri termasuk nilai reliabilitas pada skala aslinya. Kita lanjut ke teknik analisis data. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel yang menjadi fokus penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai P kurang dari 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilaksanakan dengan menggunakan teknik analisis Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan perangkat lunak SPSS for Windows versi 16.0. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang dirumuskan. Peneliti akan melakukan uji hipotesis korelasi untuk mengetahui apakah benar dua variabel yang diteliti memiliki korelasi positif yang signifikan. Korelasi kedua variabel diketahui dengan melihat koefisien korelasi R, variabel bebas, dan tergantung dalam riset ini disimpulkan berkorelasi positif jika koefisiennya 1. Berkorelasi negatif jika koefisiennya -1 dan memiliki korelasi rendah jika koefisiennya 0. Sugiono tahun 2007. Jika nilai R semakin mendekati angka 1, maka korelasi kedua variabel dapat dikatakan semakin besar. Uji hipotesis riset ini akan mempergunakan uji korelasi produk moment person. Nah, ini sudah bagian terakhir. Saya memaparkan daftar pusaka dari beberapa jurnal yang saya ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.